yang tamaksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan mengenai peradilan pajak, di mana anggotanya terdapat saya sendiri, yaitu Salsa Sylvia Yuningsi, ada Elsa Rosnasari, ada Anissa Amalia, dan juga ada Adriansa Sudrajat. Selamat menyaksikan. Baik, pengertian dan kedudukan peradilan pajak. Pengadilan pajak adalah badan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Definisi pengadilan pajak di Indonesia ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sistem hukum di Indonesia menempatkan Mahkamah Agung dalam struktur badan peradilan tertinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan pajak masuk ke dalam kategori pengadilan khusus dalam lingkup peradilan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung, karena baik subjek maupun objek sengketa termasuk ke dalam sengketa tata usaha negara atau TUN. Selanjutnya, hukuman administrasi. Hukuman pajak di dalamnya mengatur tentang hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh penjabat pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Sekian dari saya. Nah, ada pula beberapa jenis hukum di dalam pajak, di antaranya yang pertama, hukum administrasi berupa bunga. Nah, sanksi administrasi berupa bunga menyebutkan pengenaan sanksi, yaitu sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, hukuman administrasi berupa denda, di mana sanksi berupa denda juga ikut mengambil peran dalam upaya penegakan hukum pajak agar semua yang terlibat di dalamnya tertib hukum dan menciptakan suatu tatanan hukum pajak yang kondusif. Nah, yang ketiga yaitu hukuman administrasi berupa kenaikan, di mana dalam hal ini maka sanksi berupa kenaikan diberikan kepada mereka yang melanggarnya. Sanksi ini ditunjukkan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas terhadap jumlah pajak yang terutang. Mohon sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada hukum pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan hukum pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi wajib pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan pasal 38 UU KUP tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meskipun dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 tahun terlampau. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 tahun.
Selanjutnya ada pengadilan pajak di Indonesia. Pengadilan pajak yaitu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak yang menuntut keadilan terhadap sengketa pajak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait seputar pengadilan pajak di Indonesia dan proses-proses yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada sengketa dan peradilan dalam hukum pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan pengadilan pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan ketua pengadilan pajak. Yang kedua, permohonan banding. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Dengan demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan. Badan Peradilan Pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan. Yang ketiga ada gugatan. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 UU KUP, gugatan dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak kepada Badan Peradilan Pajak. Badan Peradilan Pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Berbeda dengan permohonan banding, gugatan dilakukan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang, dan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, lalu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 UU KUP, serta penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, peninjauan kembali. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan beberapa alasan berikut. Yang pertama ada apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah prakatannya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 B dan C UU Pengadilan Pajak. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dan yang kelima, apabila terdapat suatu putusan yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dan yang kelima ada dasar hukum pelaksanaan pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah badan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa di bidang perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya pengadilan pajak. Sebelum pengadilan pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak.
Nah, seiring berkembangnya aturan mengenai pajak dan semakin meningkatnya potensi sengketa pajak, MPP dianggap sudah tidak memadai dalam melakukan penyelesaian sengketa pajak. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu membentuk lembaga peradilan di bidang perpajakan yang lebih komprehensif dan dibentuk melalui undang-undang. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau disingkat dengan BPSP yang arah dan tujuannya ini diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama BPSP bertugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang dan terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang serta gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan. Yang kedua, putusan BPSP bersifat final dan mempunyai kekuasaan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, yang ketiga ada pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayaran pajak dan putusannya ini tidak dapat digugat ke pengadilan umum atau peradilan tata usaha negara. Nah, walaupun tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, BPSP pada kenyataannya belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia, sekaligus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Atas berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Definisi pengadilan pajak dijelaskan dalam pasal 2, yaitu pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.